Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga rahmat Tuhan yang Maha Esa terlimpah kepada kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Kepala SMK Negeri 1 Rutambayat dan yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Rutambayat. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita bisa hadir berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu hadirin, izinkan kami membacakan susunan pada pagi hari ini. Untuk yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang keempat acara inti, yang kelima tanya jawab, yang keenam doa, dan ketujuh penutup. Hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara hari ini, marilah kita buka dengan doa bersama. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, mohon hadirin untuk berdiri. Bapak Ibu hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk acara yang ketiga yaitu sambutan Kepala Sekolah kepada Bapak Srianta SPD MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita berkumpul di ruangan ini lagi dalam keadaan yang sehat, jasmani dan rohani, tidak kurang suatu apa. Dan kita bersama-sama nanti mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah yang nanti akan disampaikan oleh CGP, calon guru penggerak angkatan ke-9. Dalam hal ini adalah Bapak Agung Dwi Rohmadi SPD. Untuk itu saya ucapkan selamat untuk Pak Agung ya. Tadi Pak Tarno juga, dan ini merupakan kebanggaan khususnya saya ya. Terharu juga karena apa? Dulu saya masuk ke sini tidak ada atau belum ada yang masuk CGP. Sekarang sudah ada, bahkan alhamdulillah ini Allah memberikan jalan bagi kita. Kebetulan kita mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk SMK berbasis industri 4.0, dan ini ternyata setelah
berjalan tidak kita sadari, direktorat juga menuntut dalam tanda kutip bahwa Bapak Ibu guru di sekolah yang mendapat bantuan sekolah berbasis industri 4.0 ini agar gurunya mengikuti program CGP. Sehingga monggo untuk Bapak Ibu yang lain nanti yang belum ikut segera untuk nanti menyesuaikan, mengikuti. Dan ini kedepannya ini saya curiganya apa? Mungkin nanti ini merupakan sesuatu yang bisa saja wajib dimiliki status ini oleh Bapak Ibu guru semua, khususnya yang masih muda-muda, yang masih jangkauannya ini masih panjang, sehingga nanti pada saatnya apabila status itu dibutuhkan tidak kedandapan. Nah, terkait ini kita juga belajar untuk saling sharing, ya. Sharing. Kalau dulu kita Bapak Ibu ini diminta untuk membuat PTK misalnya, itu di-sharingkan, tetapi sekarang tidak wajib untuk PTK itu, karena nanti PAK-nya itu PAK integrasi, kemudian konversi, nantinya akan gelundung Bapak Ibu 4 tahun naik pangkat. Itu kalau tidak terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Nah, terkait dengan ini untuk CGP ini memang Pak Agung ini, Pak Tarno memaksa diri sendiri, karena kalau tidak dipaksa tidak akan bisa ikut. Ketok koso sekarang harus buat ini, tapi yang lain bisa, mosok saya tidak bisa, ini pasti bisa. Ya, ini saya ya itu tadi khawatir nanti suatu saat main rame luhai. Saya sekarang tidak ikut, kepenak, tetapi nanti pada akhirnya dituntut untuk menjadi guru penggerak ini. Nah, dalam ini budaya positif di sekolah ya, ini sebenarnya kita itu sudah ada, hanya perlu istilahnya diresmikan atau di-share, didiseminasikan ke yang lain. Karena apa? Ini kalau guru penggerak itu ini bahan dasarnya itu juga di PMM kita itu, dan itu kalau kita perhatikan ini kembali ngulik lagi ajaran Ki Hajar Dewantara. Ya Pak ya. Ya, yang selama ini kita itu sebenarnya sederhana sebenarnya. Kalau masalah ajaran Ki Hajar Dewantara saya rodok banyak Pak Danang, karena saya lulusan sana. Mungkin pola pikir dan perilaku saya sampai saat ini juga terwarnai oleh ajaran taman siswa itu dari Ki Hajar Dewantara. Yang di sana itu kita itu adem-adem saja kok. Itu ada sistem among. Taman siswa, taman itu kan tempat yang indah, tempat bermain bagi siswa, tempat yang tidak membosankan. Jadi pembelajaran menyenangkan itu sebenarnya sudah dimulai dari Ki Hajar Dewantara dulu. Sehingga banyak hal yang istilah-istilah dari beliau itu yang menginspirasi. Kalau kita tahunya secara umum kan hanya ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangan karsa tut puri handayani. Ini teori kepemimpinan, trilogi kepemimpinannya dari Ki Hajar. Padahal sebenarnya banyak. Ya, banyak. Ada istilah ngandel, kendel, bandel, kandel. Nah, ini juga jelentreannya panjang. Ada lagi neng, neng, nong, nang.
itu ada. Kita menghadapi masalah itu sebaiknya neng dulu, meneng. Setelah meneng, pikiran bisa menjadi ning, wening, jernih. Setelah pikiran jernih, maka bisa nung, merenungkan, oh ini yang baik, ini yang kurang baik, sehingga dalam pengambilan keputusan itu tepat, sehingga diperolehlah suatu nang atau kemenangan itu. Dan masih banyak lagi istilah-istilah yang diambil dari ya Jawa begitu, tetapi itu mudah diingat, terus dalam sekali kalau dimaknai, apalagi di pendidikan ini sangat sesuai. Dan mungkin selama ini kita dalam tanda kutip bangsa Indonesia agak melupakan itu semua, sehingga sekarang diulik lagi. Padahal kepenak pelajaran untuk yang dari Ki Hajar Dewantara itu penak kok. Siswa itu yang awal TK SD itu bermain, mengenalkan budaya, sopan santun, karakter gitu. Tapi yang terjadi selama ini, wah, cah kelas 1 SD, loro SD wis diuplek-uplek tentang matematika. Bijine matematika HP. Nah, tapi sopan santunnya kurang dan sebagainya. Jadi itu sampai apa itu nek orang Australia atau apa itu lebih sedih, tidak begitu senang kalau dapat nilai matematika bagus tetapi anak tidak bisa antri dengan baik. Lebih suka bisa antri dengan baik daripada nilai matematikanya tinggi. Karena budaya antri itu mempelajarinya lama waktunya. Tetapi kalau hanya ingin mendapatkan nilai yang bagus di matematika itu waktunya relatif pendek. Nah, ini di pelajaran Ki Hajar ini diulik banyak sekali seperti itu terkait dengan ya pembelajaran dan perilaku sosial yang lain. Nah, terkait dengan ini, monggo Bapak Ibu nanti agar dengan adanya diseminasi ini, nanti Bapak Ibu yang lain juga tergerak untuk mengikuti kegiatan ini. Ya mesti rodok repot sithik ya Pak Agung ya, rodok repot. Tapi kalau misalnya kita jalankan dengan ya sebaik-baiknya, dengan pikiran yang positif, ya, hati yang bersih, niatan yang ikhlas, ini insya Allah nanti mendapatkan sesuatu yang positif juga. Karena ini ke depan kita tidak tahu apakah nanti ini, karena ini program nasional ya. Jangan berpikir bahwa nanti 2024 ndak, itu ora kok misalnya katakanlah ganti kepemimpinan terus ini di downgrade semua, ndak. Tetap ini lanjut, kemudian yang kurang bagus diperbagus lagi, yang sudah bagus diteruskan. Jadi begitu Bapak Ibu, selamat mengikuti kegiatan ini, semoga terinspirasi dan nanti saling sharing terkait dengan budaya positif di sekolah. Tentu saja ini mesti ada budaya negatif di sekolah. Maka dari itu kita yang negatif ya ditinggalkan, yang positif kita pahami, kita jalankan bersama-sama. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk acara yang keempat, yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Agung Dwi Rohmadi SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pertama-tama yang terhormat Bapak Srianta SPD MPD
selaku Kepala SMK Negeri 1 Rotambayat. Yang kami hormati Bapak Trianta SPD MPD selaku Waka Sarpras SMK Negeri 1 Rotambayat. Dan yang kami hormati Bapak Ibu guru yang cantik, yang ganteng, yang luar biasa, yang bisa menyempatkan hadir untuk menyaksikan diseminasi dari budaya positif di SMK Negeri 1 Rotambayat. Tidak lupa juga anak-anakku yang luar biasa yang telah senantiasa membantu saya dalam menyampaikan diseminasi budaya positif hasil dari program pendidikan guru penggerak yang sudah kami jalani kurang lebih baru 3 bulan, tepatnya 2 bulan lebih 2 minggu. Dan pada CGP untuk lama waktunya menurut informasi itu 6 bulan dan terakhir di bulan April. Sebelum saya memaparkan terkait diseminasi budaya positif, izinkanlah saya membuka dengan sebuah pantun pada siang hari ini. Belum Pak, sebentar. Masih grogi nih. Bismillah. Pagi-pagi ke pasar wedi membeli kuali. Kuali hitam sudah terbelah-belah. Presentasi siang ini saya awali dengan mengucapkan kata Bismillah. Untuk menyampaikan hasil dari budaya positif, saya minta tolong bantuan kepada Mbak Maria untuk operator. Latar belakang yang mengawali dari budaya positif yang pembahasan yang dilakukan dalam guru penggerak, yaitu adanya filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik, mengibaratkan guru layaknya sebagai seorang petani yang merawat benih-benih dengan sepenuh hati, memperlakukannya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Karena ilmu merawat padi tidak akan sama dengan ketika merawat jagung, kedelai, dan lain sebagainya. Maksud dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu guru diibaratkan seorang petani. Sedangkan murid-murid yang ada di sekolah ini diibaratkan sebuah benih padi. Maka bagaimana cara seorang Pak petani dalam merawat sebuah benih tersebut untuk tumbuh menjadi padi yang bagus? Ada yang dipupuk, disiram, kemudian dibajak. Begitu juga dengan seorang guru dalam mendidik, menuntun murid untuk menumbuhkan potensi-potensi yang dimiliki murid, supaya murid memiliki potensi untuk kehidupan di masa depan sesuai dengan kodratnya, kodrat zaman maupun kodrat alam. Maksud kodrat zaman dan kodrat alam, kita sebagai pendidik tidak bisa mendidik anak di zaman ini dengan cara mendidik di zaman dahulu, karena berbeda kodratnya. Lanjut, ini adalah sebuah puisi yang nanti akan saya bacakan terkait tentang benih-benih padi yang ditanam Pak petani supaya menjadi padi yang bagus. Puisi saya nanti diulang lagi enggak? Sampai saya selesai. Mungkin suaranya bisa dikecilkan.
Kok enggak dengar suaranya? Suaranya sudah jelas. Menuntun benih generasi. Lihatlah benih-benih generasi yang penuh mimpi, tumbuh indah di ladang sang petani. Alam pun menjadi saksi ragam budaya yang tumbuh mengiringi. Tidak ada yang salah dengan keragaman. Bukankah itu dapat menguatkan? Namun, mengapa terkadang kita memaksa? Padahal kodrat alam begitu nyata. Mereka bukan secarik kertas kosong belaka, melainkan pribadi yang penuh talenta. Walau mungkin sepanjang harinya hanya bermain kesibukannya, yakinlah kita bisa berpihak pada mereka, mengembangkan bakat dan potensinya lewat kearifan lokal yang menjadi budayanya. Mari menuntun sepenuh hati layaknya petani yang menghamba pada sang benih, membimbing kodrat yang telah terpatri, memupuk budi pekerti dengan cipta karsa karya tanpa melupakan sebuah perubahan. Kodrat zaman yang penuh tantangan, ing ngarsa sung tulodo, ing madya manggon karso, tut wuri handa yani. Tetaplah menjadi semboyan untuk mewujudkan Indonesia merdeka belajar. Begitu Bapak Ibu, kita ketahui bahwa murid-murid kita merupakan individual yang unik, memiliki keragaman yang berbeda-beda. Begitupun juga cara kita dalam membimbing menuntun anak yang memiliki karakter unik-unik, tentunya dengan pendekatan yang berbeda-beda. Kemudian dalam budaya positif ini nanti yaitu akan menjelaskan konsep inti budaya positif. Contoh dari budaya positif yang telah dilakukan di sekolah kita tercinta ini yaitu seperti upacara bendera di hari Senin, kemudian upacara memperingati hari pahlawan atau hari kebesaran lainnya, kemudian menerapkan 5S, salam, senyum, sapa, sopan santun, itu juga termasuk dari bagian budaya positif. Kemudian dalam kegiatan adiwiyata sekolah yaitu menjaga lingkungan sekolah dan kelas, itu juga termasuk dari bagian budaya positif di sekolah. Setelah itu menanamkan dan merawat tanaman dengan penuh cinta kasih dengan diadakannya ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga, kesenian, itu juga termasuk bagian dari budaya positif. Kemudian dari budaya positif tadi coba ada 8 nanti yang akan kami paparkan, yaitu yang pertama terkait disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan, yang ketiga teori-teori motivasi perilaku manusia, yang keempat ada hukuman dan ada penghargaan, yang kelima tentang keyakinan kelas, yang keenam kebutuhan dasar manusia, yang ketujuh posisi kontrol, yang terakhir segitiga restitusi. Disiplin positif Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa
di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka cetakan kelima 2013 halaman 470. Saya pernah melihat 3 orang anak di luar sekolah yang masih menggunakan seragam, masih lengkap dengan atributnya, yang berboncengan bertiga dengan sepeda motor yang tanpa menggunakan helm, tanpa sepeda motornya tidak lengkap, tidak standar, tanpa menggunakan spion. Alasannya sederhana, Bapak Ibu, karena tidak ada polisi yang menjaga atau mengawasi. Jadi anak-anak tersebut berboncengan bertiga tanpa menggunakan helm dan tidak standar sepeda motornya. Itulah salah satu fenomena dalam dunia pendidikan kita, di mana ternyata kedisiplinan masih harus ditegakkan kalau ada pengawasannya. Dan ini menjadi suatu masalah bagi kita dan pertanyaan besar, apa sih sebetulnya itu dari disiplin itu apa? Dalam sebuah penelitian psikologi tahun 1960 oleh Walter Mischel, profesor dari Stanford University melakukan percobaan pada seorang anak kecil di sebuah ruangan sendiri, lalu si anak tersebut dikasih permen marshmallow. Kemudian anak tersebut diminta untuk tidak memakannya selama 15 menit. Jika berhasil, maka si anak tersebut akan dikasih 2 permen marshmallow lagi. Namun apakah berhasil percobaan tersebut? Ternyata percobaan yang dilakukan kepada 600 anak hanya sepertiganya yang berhasil. Ternyata kebanyakan gagal itu di menit-menit awal, Bapak Ibu. Kemudian yang lainnya itu bisa menahan keinginan tersebut sampai menit-menit akhir, tetapi akhirnya juga gagal. Kemudian pada penelitian dilakukan lagi 30 tahun berlalu, yaitu tahun 1990-an, tadi 60, sekarang 90-an. Kemudian anak-anak yang diteliti sama, ternyata ditemukan ada korelasi atau hubungan yang menarik antara kemampuan menahan diri saat tes menahan tidak memakan permen itu dengan kesuksesan di masa yang datang atau di masa dewasa. Anak-anak atau orang-orang yang mampu menahan godaan permen marshmallow tadi ternyata memiliki kehidupan yang lebih baik. Sementara yang gagal menahan permen tadi ternyata mudah tergoda oleh godaan-godaan kehidupan seperti narkoba, seks bebas, kriminal, sehingga mereka memiliki kehidupan yang kacau daripada anak-anak yang bisa menahan godaan permen tadi. Nah, kesimpulannya dari penelitian ini maka dapat disimpulkan oleh para ahli, yaitu sebuah kesimpulan yang sederhana bahwa kemampuan untuk menunda dari kesenangan atau to delay gratification adalah sebuah kunci kesuksesan yang tidak tergantikan. Nah, Bapak Ibu, dari 2 cerita yang saya sampaikan, yang pertama tentang 3 anak melakukan pelanggaran membawa sepeda motor karena tidak ada pengawasan, kemudian yang kedua tentang tes permen marshmallow, kita sudah bisa mendapatkan sebuah gambaran bahwa salah satu kunci sukses yaitu disiplin. Dan disiplin seperti apa yang menjadikan sukses? Yaitu adalah disiplin ketika kita bisa
disiplin walau tanpa pengawasan. Jadi meskipun kita tidak diawasi, kita masih bisa disiplin. Dan itulah yang dimaksud dengan disiplin positif. Disiplin bukan berarti karena takut karena ada hukuman atau sanksi, atau disiplin karena adanya iming-iming, adanya hadiah, reward atau punishment yang lainnya. Disiplin positif berbeda dengan disiplin biasa. Disiplin positif berbeda dengan disiplin biasa, yang mungkin sudah kita kenal sejak dulu dalam sistem pendidikan di sekolah maupun sistem pengasuhan di rumah. Perbedaan disiplin biasa dan disiplin positif yaitu kalau disiplin biasa dikendalikan oleh kontrol eksternal, seperti tadi ada iming-iming atau ada punishment atau ada hukuman tadi. Sedangkan disiplin positif dikendalikan kontrol dari dalam diri atau internal. Kalau disiplin biasa kontrolnya eksternal, disiplin positif kontrolnya internal, jadi atas keyakinan diri. Kemudian contohnya tadi disiplin yang positif pada 3 pengendara. Kalau yang positif pasti dia menyadari bahwa menggunakan helm itu adalah suatu kebutuhan dan keharusan. Jika nanti jatuh maka sakit dan akan mungkin bisa terkena kepala. Nah, itu disiplin positif, keyakinan dalam diri. Tetapi disiplin biasa yaitu karena adanya pengawasan Pak Polisi mungkin di jalan. Nah, itu yang membedakan disiplin positif dan biasa. Kemudian disiplin biasa dikendalikan oleh hukuman dan imbalan, sedangkan disiplin positif dikendalikan yaitu internal tentang konsekuensi logis dari setiap tindakan yang kita lakukan. Yang berikutnya disiplin biasa yaitu berfokus pada perilaku. Di sekolah kita mendisiplinkan anak-anak supaya tertib, kemudian berperilaku bagus. Tetapi kita tidak tahu sebenarnya di rumah nanti apakah juga bisa sama dengan di sekolahan disiplinnya. Sedangkan disiplin positif yaitu berfokus pada akar pembentuk perilakunya. Kalau yang biasa dari perilaku fokusnya, kalau positif dari akar dari perilakunya, yaitu suatu keyakinan karakter. Disiplin biasa peraturannya dibuat oleh yang berkuasa, yang memiliki otoritas. Tetapi disiplin positif peraturannya itu dibuat bersama-sama sehingga anak-anak memiliki rasa ownership atau kepemilikan terhadap peraturan yang telah dibuat bersama-sama. Ketika mereka melanggar, aturan mereka tidak sedang melanggar peraturan yang dibuat oleh orang lain, tetapi anak-anak akan merasa bahwa dia sedang melanggar sebuah komitmen yang dibuat sendiri. Kemudian disiplin biasa juga tentang ketaatan jangka pendek. Jadi jangkanya itu hanya pendek disiplin biasa itu. Sedangkan disiplin positif memiliki kesadaran jangka panjang yang ditumbuhkan di sekolah, adalah menumbuhkan bibit-bibit kedisiplinan yang kokoh dan kuat. Kemudian anggapan dari disiplin biasa yaitu adalah sebagai guru menurut anak-anak adalah sebagai polisi atau hakim yang menghukum atau menghakimi. Sedangkan disiplin positif pendidik atau guru adalah sebagai detektif yang terus berusaha memahami akar masalah dan mencoba untuk memperbaiki, mencari solusi, memberi solusi pada akar tersebut. Nah, itu tadi tentang disiplin positif dan disiplin biasa, Bapak Ibu.
Kemudian konsep budaya positif berikutnya, yang kedua, nilai-nilai kebajikan atau keyakinan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, menyatakan bahwa setiap individu, bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri anak yang ada di sekolah yaitu termuat pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang ada 6. Coba di. Ini nilai-nilai dari budaya positif, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan terakhir kreatif. Kemudian lanjut, menginjak konsep yang ketiga tadi tentang disiplin positif sudah, kemudian nilai-nilai universal, kemudian teori motivasi perilaku manusia, yaitu di mana motivasi dibedakan menjadi 2, intrinsik dan ekstrinsik. Diana Goosen dalam bukunya Restriction School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau dalam Hikari atau susunan yang paling dasar itu yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang tengah-tengah itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 1, 2 itu motivasi yang muncul dari luar, ekstrinsik. Kemudian yang ketiga itu yang paling tinggi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu motivasi internal dalam diri. Yaitu konsep berikutnya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi menurut memiliki pengertian yang berbeda, apakah itu hukuman, apakah itu konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama tentang hukuman, yaitu bentuk tindakan yang diberikan individu atau kelompok karena melakukan pelanggaran. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba dan bersifat satu arah. Sedangkan konsekuensi yaitu sudah terencana, sudah disepakati bersama dan sudah dibahas dan disetujui oleh semua pihak, itu konsekuensi. Dan yang paling tinggi tingkatannya yaitu restitusi, yaitu merupakan proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi ini tercipta karena adanya kolaborasi bersama. Kemudian perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi dapat dijelaskan pada PDF berikut ini. Perbedaannya ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, itu sebuah hukuman.
Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena sudah disepakati. Sedangkan restitusi yaitu merupakan sebuah pilihan. Kemudian hukuman yaitu sifatnya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, maka hukuman akan membekas pada siswa sampai kapanpun. Sedangkan konsekuensi juga tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi yaitu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yaitu korban mendapatkan keadilan, kemudian korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti, perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian yang berikutnya murid akan tersakiti, kemudian murid dibuat tidak nyaman dan murid mendapatkan penguatan. Berikutnya perilaku pasif agresif meningkat, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi masalah terpecahkan. Kemudian ini perbedaan-perbedaannya lagi dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin nanti bisa saya share terkait dari perbedaan tersebut karena banyak sekali di modul ini perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Itu tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, ini ada sebuah pertanyaan terkait apakah ini nanti masuk dari hukuman, masuk dari konsekuensi, atau restitusi. Bapak Ibu minta bantuannya untuk menuliskan nanti di sebelah kanan itu hukuman atau konsekuensi seperti itu. Nah ini nanti di coba di PDF-nya dulu. Yang PDF tadi enggak buat. Di dalam modul tersebut ada tindakan guru, kemudian nanti Bapak menuliskan apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Contohnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu apakah itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi siswa mencoret-coret itu kemudian disuruh membersihkan. Nah, itu hukuman atau konsekuensinya. Kemudian murid diminta untuk
push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sampun nggih Bapak Ibu, nanti yang belum diisi kita isi bersama-sama. Kuis hukuman atau benar ya, atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jawaban dari Pak Cahyana? Konsekuensi. Kita coba. Sanksi atau konsekuensi kita klik. Ya, benar sekali. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jawaban dari Bumia? Hukuman. Kita coba. Ya, hukuman, tepat sekali. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Menurut Bu Nining? Hukuman atau sanksi? Konsekuensi. Kita coba. Ya, benar. Kemudian selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut Bu Rima? Hukuman. Kita coba. Ya, benar sekali. Kemudian selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menurut Pak Warsito, sampun? Konsekuensi. Ya, benar. Kemudian selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Menurut Bu Muti? Konsekuensi. Kita coba. Ya, kurang tepat, jawabannya hukuman. Karena tidak sesuai dengan maksud dari kenapa kok disuruh berjemur siang hari, tidak ada hubungan dengan jam pelajaran tersebut. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Menurut Pak Awal? Sanksi atau peraturan? Ya. Jawabannya hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Itu tadi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman Pak Danang. Kita coba. Ya. Luar biasa Pak Danang ini. Kemudian selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Menurut Pak Anwar? Konsekuensi. Kemudian selanjutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi? Ya, boleh, benar. Kemudian selanjutnya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, kita coba. Sanksi atau konsekuensi. Kemudian berikutnya,
terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Coba kita konsekuensi. Ya. 13. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Coba hukuman. Sanksi karena ada kaitannya dengan pelajaran olahraga, mengelilingi lapangan. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya, hukuman atau sanksi. Kita coba hukuman. Ya. Ya, terima kasih. Itu tadi dari hukuman dan sanksi perbedaannya. Kemudian lanjut untuk konsep budaya disiplin sekolah selanjutnya. PPT. Tadi kita mengenal hukuman, konsekuensi, restitusi, kemudian kita juga mengenal penghargaan. Penghargaan atau hadiah bisa kita lihat ini saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Kemudian pemberian penghargaan yaitu merupakan penerapan motivasi ekstrinsik atau di luar, yaitu bukanlah sesuatu yang kekal atau abadi, tetapi hanya penguatan sementara. Pemberian penghargaan itu perlu untuk memotivasi murid untuk melakukan sesuatu yang terbaik, akan tetapi motivasi intrinsiklah yang diperlukan oleh individu. Kemudian konsep berikutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu peraturan-peraturan yang dibuat bersama. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan restitusi, yaitu konsekuensi sanksi yang dibuat bersama-sama jika melanggar peraturan yang disepakati secara bersama. Terus ini link. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas. Hadir tepat waktu, berpakaian rapi dan berpakaian rapi sesuai hari. Nah, ini keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama. Contoh lainnya lagi. Ini keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama siswa seperti ini. Ini keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama kemudian ditaruh di dalam kelas dan disepakati bersama-sama siswa.
Kemudian konsep budaya disiplin di sekolah yaitu kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman,
pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan.
Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid. Itu tadi Bapak Ibu guru terkait 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang yang kedua, kemudian yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Kemudian konsep budaya positif selanjutnya yaitu tentang posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Positif restitusi, posisi kontrol dalam restitusi dengan contoh penerapannya. 4. Posisi pemantau atau monitor. Ini ada 5, dan posisi 5, penghukum, posisi pembuat manajer. merasa bersalah, Untuk posisi lebih teman, memahami kelima posisi tersebut, kemudian pemantau mari dan kita manajer. saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini sebagai posisi penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun sihir. Guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan Kemudian ini posisi pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren.
Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah. Nah, itu Tambah tadi lagi. posisi Nanti pembuat ibu rasa yang bersalah. ditegur bapak kepala Selanjutnya sekolah, posisi nak. kontrol teman. Sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Akan Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada adalah identitas sukses atau berhasil. Sehingga Itu di lain tadi waktu, posisi kontrol murid teman, kemudian posisi kontrol pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi Itu pemantau posisi kontrol mengandalkan sebagai pemantau, penghitungan atau kemudian data selanjutnya untuk posisi kontrol mengontrol sebagai murid. manajer. Guru mengarahkan Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya.
ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah itu tadi Bapak Ibu, posisi manajer sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama. Jadi sudah bisa diterapkan posisi manajernya. Kemudian yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi, yaitu konsep budaya positif yang terakhir. Disiplin. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi itu seperti melakukan, kalau dalam BK itu melakukan konseling, yaitu saling menanyai tentang, tetapi ada teknik-tekniknya, yaitu ada 3 restitusi, di posisi manajer, yaitu langkah yang digambarkan segitiga restitusi, yaitu yang pertama sisi ke-1 menstabilkan identitas, yang kedua validitas tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Contohnya seperti ini untuk segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain ini tukang menstabilkan fitnah, Pak? identitas. Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan ini apa? validasi Ya saya tindakan langsung yang ngatain salah. Eka lah Pak. Kesel Ada banget. 3 Saya langkah. bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu Kemudian ini yang bentak-bentak Eka menanyakan di kelas. keyakinan. Ini Tindakan sudah kamu dibuat itu keyakinan kelasnya. kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya itu tadi Bapak Ibu terkait segitiga restitusi. Jadi ada 3 langkah. Yang pertama yaitu cara menstabilkan identitas, yang kedua
validitas tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Harus keantar ke rumah sakit. Satu lagi sebuah video yaitu tentang budaya positif, yaitu tentang restitusi atau posisi Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian, kontrol yang harus kita kalau gunakan ibu seperti sengaja apa? mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Ada yang mau dengar kah? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang... Maaf Kak, terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kok! Anu Bu, begini Bu. Mentong kau Kayla, biang kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum saya Bu. Sudah. Jangan lagi ada yang melempar. Kayla duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Betul-betul ini Kayla, Dik. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum Bu. Maaf Kak, terlambat. Tidak usah banyak alasanmu. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kau berdiri terus di depan. Dede terlambat miseng. Sudah 1 jam lebih ini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk Ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Udah terlambat mau kok lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini sih kan udah terlambat Bu, tapi nasib tapi hukum. Kok enggak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok enggak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla.
Maafkan Kak teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua tidak belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua saya terlambat ke sekolah karena harus Kak ke rumah sakit suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Karena meninggal mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh, tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan karena mamaku suruh Kak jadi insinyur, tidak bakalan Kak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau lempari Kak. Lemparkan Ma, lempar Mi, lempar Mi, lempar. Saya kira Bu kita menghukum Kak, hukum Ma. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh, rinduku hadirmu oh bunda. Begitu Bapak Ibu terkait budaya positif yang kami dapatkan pada saat pendidikan guru penggerak selama 2,5 bulan. PPT. Kesimpulan dari budaya positif yaitu budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah untuk menuntun murid dalam memunculkan potensi yang dimilikinya, yang menyangkut dari 6 konsep budaya positif tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang selanjutnya yaitu tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab kita buka untuk 2 penanya. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Terima kasih Pak Agung. Terkait yang tadi Pak, yang keyakinan kelas itu kan aturan-aturan yang disepakati oleh kelas di situ, kemudian harus ditaati. Istilah keyakinan kelas itu memang dalam PMM begitu ya Pak. Nanti misalnya peraturan tata tertib sekolah itu sudah menjadi keyakinan sekolah gitu atau bagaimana? Ini mohon penjelasan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Agung yang sudah menjelaskan begitu bagus. Kami sedikit akan bertanya dulu. Tadi sudah dijelaskan. Jadi kita seperti
menanam padi ya, kemudian menanam kacang, menanam jagung ketika mendidik anak-anak kita. Begini Pak Agung, yang saya tanyakan, apakah kalau kita itu mendidik tentang karakter ini, apakah kita harus mengetahui latar belakang sejauh mana anak itu bisa menghayati akan hal yang religius, sejauh mana anak-anak ini menghayati hal-hal yang religius, lintas agama. Misalnya kalau Kristen Katolik dia taat gereja enggak, kalau Islam dia taat ke masjid enggak, apakah cuma kita berorientasi pada sebuah etika dan filsafat tentang baik buruk. Itu ada Pak Agung, terima kasih. Terima kasih Pak Tri dan Pak Danang atas pertanyaannya. Mungkin di sini saya akan menjawab, tetapi kapasitas saya juga masih belajar, Bapak-bapak. Jadi ketika nanti belum memuaskan, mungkin akan saya tanyakan kembali ke teman-teman yang lain, ke Pak Tarna mungkin nanti bisa membantu, atau ke CGP yang lain seperti Pak Bayu dan Pak Yuli. Terkait yang pertama, Pak Tri, tentang keyakinan kelas yang harus disepakati, apakah juga bisa dimaksudkan pada keyakinan sekolah juga? Begitu nggih Pak Tri? Terkait keyakinan kelas, tadi sudah disampaikan dalam video, diberikan contohnya. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas itu, dari yang terkecil terlebih dahulu keyakinan kelas, yaitu siswa kita ajak diskusi untuk menentukan keyakinan-keyakinan kelas yang harus ditaati. Kemudian ketika keyakinan kelas tersebut dilanggar, akan mungkin imbalan atau sanksi atau apa, atau hukuman apa yang disepakati bersama. Jadi siswa-siswa tersebut dalam melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat itu, seperti yang disampaikan tadi, merasa bahwa siswa itu melanggar sesuatu hukuman yang telah dibuat oleh, melanggar peraturan yang dibuat oleh Bapak Ibu guru, tetapi dia merasa dia melanggar komitmennya dia sendiri. Jadi yang paling kecil di keyakinan kelas, kemudian nanti semakin meluas, nanti masuk ke keyakinan sekolah. Jadi seperti itu Pak Tri. Keyakinan yang telah dibuat di kelas disepakati, kemudian ketika dia melanggar, contohnya dia terlambat, keyakinan kelas, dia kelas berapa, dia membuat keyakinan kelas apa, dikasih tahu dulu kamu membuat pelanggaran seperti ini, kemudian kamu langgar seperti ini. Nah, jadi ada rasa komitmen yang telah dilanggar siswa tersebut, itu di keyakinan kelas. Kalau tingkatnya lebih luas lagi, nanti membuat keyakinan sekolah secara bersama-sama, tetapi itu tadi Pak Tri membutuhkan mungkin waktu yang lama, tidak seperti keyakinan kelas masuk ke dalam kelas, wali kelas kemudian membuat peraturan-peraturan di kelas yang harus ditaati bersama. Kalau keyakinan sekolah waktunya, kemudian dari tiap jenjang juga berbeda pengumpulannya, kemudian keyakinan kelas pun nanti juga pasti akan kompleks. Kalau di dalam kelas cuma paling bisa dikatakan sedikit dibanding yang sekolah. Contohnya di kelas 10 mungkin di sekolah karena banyak individu tadi, ada beberapa keyakinan kelas yang disepakati bersama. Jadi sama Pak Tri, keyakinan kelas dan keyakinan sekolah niku sama gitu. Kemudian terkait Pak Danang, yaitu menanam padi, kacang, ketela, kemudian yang lainnya seperti Pak Tani tadi, apakah dalam mendidik sebuah karakter harus kita terlebih dahulu mengetahui latar belakang atau berorientasi dari latar belakang peserta didik.
Misalnya peserta didik itu tadi disampaikan memiliki keyakinan yang berbeda, yang bisa dikatakan non muslim atau muslim, apakah harus berorientasi pada etika tadi, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa tadi, harus mengetahui atau tidak. Dalam mendidik tadi sebenarnya ada namanya itu tes diagnostik. Kalau dalam BK itu seperti AKPD, angket kebutuhan peserta didik. Dari di awal pembelajaran itu diberikan sebuah angket itu juga masuk dalam religiusnya Pak Danang. Jadi di sebuah angket itu ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut di religiusnya. Kemudian dari angket itu ada sistem aplikasinya, AKPD itu dimasukkan, kemudian keluar datanya, hasilnya, kemudian layanan kebutuhan yang hendak dicapai itu atau yang disegerakan, layanan kebutuhan yang mana. Jadi itu juga berorientasi pada latar belakangnya melalui tes diagnostik atau AKPD tersebut. Ngoten Pak Danang. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu doa. Untuk doa akan dipimpin oleh Bapak Cahyana MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon izin Bapak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin doa sesuai dengan agama Islam. Bagi yang beragama Islam bisa berdoa sesuai dengan keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Biridolillah wa ijabati doa wa bisyafati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil awali doa ya Quran umul kitab al-Fatihah. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah ma'anamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabb wa nahnu fil jami'u fil madrasatin rada ya Allah asna'uha al-madarasun arba'atun akhika al-mukharimun. Ya Allah, kami berkumpul di sekolah SMK Negeri 1 Tambayat ini ya Allah, insyaallah hada a'mali khair, di dalam majlis ilmu ini ke arah yang kebaikan. Allahumma ya Rabb as'anuha arba'atun akhika madarasun rota al-mukharikun wa huwa akhika Abi Agung wa huwa akhika Abi Tarno wa huwa akhika Abi Yuli wa akhika Abi Bayu as'aluka uswah hasanah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah saudara kami, guru kami yang menjadikan madarasun al-mukharikun, guru penggerak wafin madarasun rota, insyaallah uswah hasanah, bisa menjadi teladan, insyaallah hatta darajat fil madarasun rota hatta ila majlis ta'lim. Engkau angkat derajatnya, bisa mengangkat derajat sekolah di tingkat pendidikan ya Allah. Allahumma ya Rabb yastakhadimun mada'atun ya Allah, ampunilah kami ya Allah, wa nahnu fi ad-dinul Islam, kami yang beragama Islam ini ya Allah, wastakhadimun mada'atun fin Yahudi, kami masih ya Allah mengenalkan bahan-bahan dari Yahudi ya Allah, wa min tala'un wasrabun, dari makanan, wasrabun, dari minuman ya Allah, walibasu, dari pakaian ya Allah, wasa'itun, teknologi ya Allah, kami masih menggunakan alat-alat bahan-bahan pakaian yang diciptakan orang-orang Yahudi ya Allah. Allahumma ighfir ya Allah wa in akhika Palestin balad ya Allah, wasyahid ya Allah, wasyahid ya Allah, wa fit dunya wal akhirah hatta ila jannah ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, kami masih menggunakan ya Allah yastakhadimun mada'un fin Yahudi, tidak langsung sadar langsung kami ikut serta membantu orang Yahudi menghancurkan orang Islam. Kami dalam dilema ya Allah, wali kami syaitan, kami berada di lingkaran syaitan ini ya Allah, dengan menggunakan yang diciptakan orang Yahudi,
kami tidak sengaja, tidak langsung memberikan sumbangan orang-orang Yahudi untuk menghancurkan saudara kami ya Allah. Allahumma ighfir ya Allah, Allahumma ighfir ya Allah, wa akhi adinul muslim ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, la hayati wa mamati hatta ila qalisani la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Izinkanlah ya Allah kami Engkau panggil ya Allah di hadapan Engkau ya Allah mengucapkan kalimatul haqq la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru pada acara hari ini. Saya sebagai pembawa acara, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.